Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas? Kayaknya kita kalau nggak bahas MotoGP memang kurang afdol, karena banyak sekali informasi yang ingin IWB share ke sampean semuanya, terutama isu tentang Michelin, produsen ban yang kita sebut sebagai, ya sebutannya di Prancis Michelin kalau nggak salah ya. Michelin ini memang banyak sekali kontroversi dan juga banyak informasi-informasi yang bikin banyak pro kontra. Karena banyak juga pengamat-pengamat yang memiliki versi berbeda, memiliki namanya analisa berbeda. Tapi yang pasti, kita akan mencoba membahas secara netral di tengah-tengah, dan kita mencoba analisa dari sisi pengamat dan juga dari sisi produsen sendiri. Jadi biar nggak timpang, biar fokus, dan kita juga biar jelas, karena kita tahu bahwa saat ini banyak sekali suara-suara yang menyalahkan ridernya, kemudian juga menyalahkan dari pabrikannya atau produsennya. Jadi kita akan melihat secara jernih seperti apa sebenarnya problem daripada ban. Yang pasti Kang Mas, ternyata sampai tahu nggak, ban goib itu ternyata juga ada di luar negeri. Jadi kalau ada yang menyebut ban goib, itu memang ada, walaupun mereka nggak menyebut sebagai ban goib, tapi mereka menyebut sebagai konspirasi Prancis. Ini yang saat ini memang hot banget ya. Kita tahu bahwa Fabio Quartararo begitu luar biasa cemerlang di Silverstone, dan memang Silverstone ini salah satu sirkuit yang membuat pro kontra, karena banyak juga yang mengeluh dengan kondisi ban atau performa ban Michelin, yang kita tahu bahwa dari sini kok yang dilalah kebetulan sekali yang problem adalah Bagnaia dan juga Joan Mir. Mereka adalah pembalap yang sedang bersaing dengan Fabio. Itulah kenapa nongol sebuah pendapat dan memang rada ngawur, tapi ya itu hak kalian semuanya kan, sampean semuanya punya hak untuk itu. Konspirasi Prancis di luar negeri, dan di sini disebut sebagai ban goib. Karena kenapa? Dengan menggunakan ban sama-sama kompon soft, Jadi yang depan itu soft. Ini yang kita garis bawain soft ya, karena banyak dari saman komen-komennya lucu-lucu ya. Komen-komennya menyamakan dengan Alex Rins, menyamakan dengan lain-lainnya yang menggunakan ban medium. Kita fokusnya di ban depan soft, adalah ban yang sama yang digunakan Fabio dan juga Bagnaia serta Joan Mir. Jadi ini yang menjadi fokus kita, dan kenapa ketika Fabio Quartararo begitu cemerlang, Joan Mir dan juga Bagnaia yang menjadi pesaing beratnya kok ya terlunta-lunta, terseok-seok. Ini yang akan menjadi dasar kita semuanya. Memang banyak para pengamat semuanya saat ini ya, entah siapapun itu, memberikan opini bahwa memang karena Fabio luar biasa. Fabio adalah seorang pembalap yang memiliki riding style very smooth. Memang betul nggak ada yang mengingkari itu, very smooth. Termasuk Yamaha juga terkenal dengan flowingnya ya. Jadi kita nggak perlu menggeber terlalu beringas. Memang motor ini smooth dari dulu, dia demikian. Termasuk Lorenzo pun demikian. Tapi juga banyak sekali yang mengatakan bahwa kita tahu kok Joan Mir juga smooth kok. Kalau nggak smooth nggak mungkin dong Joan Mir yang sudah juara dunia 2020. Bagaimana dia jarang sekali pull start dari belakang, itu berarti apa? Dia adalah pembalap yang memiliki manajemen tire very excellent menurut IWB. Opini-opini, analisa-analisa boleh saja, tapi tetap kita akan berpatokan dari apa yang dikatakan oleh produsen selaku pembuat bannya, dan juga pembalap sendiri yang sudah menyatakan keluhannya, seperti Joan Mir yang merasakan keanehan setelah lap yang beberapa kemarin kita sudah bahas kemarin, simulasi lap time-nya yang anjlok di 5 lap terakhir. Kemudian juga Bagnaia juga kedodoran nggak karu-karuan. Jadi kita akan mencoba menganalisa dari sana. Kang Mas, IWB tahu banyak dari saman semuanya bertanya ke IWB, IWB kenapa sih kok nggak Bridgestone aja masuk, kok nggak si A si B masuk, kenapa Michelin? Ayolah kalau bisa ban lainnya masuk. Jadi gini Kang Mas, kalau kita ngomongin perkara ini, sampean harus tahu bagaimana sejarah tentang MotoGP. MotoGP ini tentunya tidak langsung nongol-nongol Michelin, nggak begitu, Jadi kalau kita lihat sejarah, memang dulu ada namanya persaingan. Dulu kan open, open tire. Jadi semua produsen bisa masuk. Kalau sekarang kan single, supply, berdasarkan tender. Michelin itu adalah pemenang tender. Karena kenapa? Bridgestone mundurkan diri. Ini tidak lepas dari persaingan zaman dulu. Kalau sampean tahu, di bawah 2007, itu Dunlop juga masuk. Dunlop, kemudian Michelin, dan juga Bridgestone. Nah, kemudian Dunlop tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba sih, pelan dan pasti ditinggalkan oleh para pembalap MotoGP saat itu, karena mereka melihat secara potensi untuk performa better Michelin serta Bridgestone. Namun di tahun 2007, ini adalah puncak di mana Michelin juga lama-lama seperti ditinggalkan. Kita tahu bagaimana problem tahun 2007 Valentino Rossi yang sangat kritis, Kang Mas. Kalau sampai buka sejarah masa lalu, IWB sangat ingat itu. Yang namanya Rossi itu gregetan setengah mati. Karena kenapa? Dia selalu kalah dengan Stoner yang menggunakan Ducati Desmo dengan kombinasi Bridgestone. Sementara Rossi pada saat itu dengan M1 dan bannya Michelin. Itu benar-benar ya kita katakan sangat jauh dibandingkan dengan Casey Stoner. Bukan hanya kita ngomongin motornya. Kalau motor oke lah, spek mengenai power, kemudian ability untuk cornering. Tapi kita melihat bahwa untuk lap time-nya tidak bisa untuk mengejar Casey Stoner. Dan Rossi mengatakan, this is the tire problem. Bahkan Rossi sampai ngambek, Rossi sampai ngambek kepada Yamaha, minta diganti sama dengan bannya yang digunakan Casey Stoner. Dia minta diganti bannya menggunakan Bridgestone.
Dan pada saat itu ya nggak mungkin, karena kan sudah namanya kontrak dengan Michelin di tahun 2007. Namun Yamaha bekerja keras supaya di tahun setelahnya 2008 Rossi mendapatkan ban yang sama. Dan ini terbukti Kang Mas, tahun 2008 Valentino Rossi saja switch ke Bridgestone untuk melawan Casey Stoner. Jadi menggunakan ban yang sama, Valentino Rossi menang melawan Stoner dengan ban yang sama. Jadi di tahun 2008 ini adalah puncak di mana para pembalap pelan-pelan juga sedikit bergeser ke Bridgestone. Jadi para pembalap pelan-pelan seperti meninggalkan Michelin. Pada finalnya tahun 2008 kan masuk ke Bridgestone nih karena Rossi menang nih ceritanya nih, dan pelan-pelan para pembalap switch atau berganti ke Bridgestone. Ini memaksa Michelin untuk keluar dari MotoGP. Itu di tahun 2008 terakhir Michelin bersama MotoGP. Pada saat itu Kang Mas. Jadi sejarahnya memang cukup panjang. Ternyata pada single supply tire ya, jadi single tire di tahun itu 2009 termaintain hingga 2015. Akhirnya Bridgestone mengundurkan diri setelah itu dan dibukalah tender kembali, Cak. Jadi bukannya Bridgestone itu mau di MotoGP terus, memang Bridgestone itu mengundurkan diri Kang Mas. Jadi ada beberapa alasan yang mereka katakan, ya entahlah, kita katakan mungkin perkara dana sih sebenarnya. Tapi pada ujung-ujungnya untuk menjadi supplier MotoGP tire itu sangat gede sekali biayanya. Development, riset dan sebagainya kan luar biasa. Apalagi ini special tire, special ban yang tidak umum. Ban yang tidak bisa digunakan di jalan raya. Ini kan ban-ban super soft, ban mediumnya itu aduh sangat lunak. Kalau kita lihat ini, sampean tahu nggak, kalau sampean lihat nih, lihat langsung MotoGP ya, kasarannya nih bannya itu yang mediumnya itu sampean congkel pakai kuku aja bisa. Kasarnya demikian, saking lunaknya. Jadi ini ban yang tidak bisa digunakan di jalan raya. Oleh karena itulah Bridgestone akhirnya mengundurkan diri tahun 2015 terakhir, dan di tahun 2016 akhirnya datanglah Michelin yang sampai sekarang. Jadi 2016 sampai 2021 Michelin take over Bridgestone karena Bridgestone mengundurkan diri karena alasan tertentu, dan Michelin akhirnya menjadi single supplier take over Bridgestone sampai sekarang. Nah, yang menjadi informasi buat sampean semuanya adalah satu, setelah gabung dengan MotoGP. Nah, ini sedikit informasi aja buat sampean semuanya, buat pengetahuan Kang Mas. Jadi di tahun itu pada saat Michelin masuk, Michelin juga memberikan proposal kepada Dorna ya selaku MotoGP penyelenggara lah kita bahasanya, bahwa mereka ingin merubah ukuran daripada ring peleknya dari 16,5 inci menjadi 17 inci. Jadi per 2016 maksudnya ban untuk MotoGP sudah berganti menjadi ring 17 inci. Jadi biar sampean tahu nih, dan juga kalau sampean nanya ukurannya, nah ukuran ban MotoGP ini cukup unik, Cak. Ini sedikit informasi buat sampean semuanya, Cak, biar sampean tahu ya. Nah, untuk MotoGP, sebagai informasi buat sampean semuanya, kita tahu bahwa MotoGP ini memang luar biasa. Inilah motor yang the most powerful bike dan the most light bike di kelasnya, ya kan, di kelasnya lah ya, 1000 cc, gila. Nah, sebagai informasi buat sampean semuanya, MotoGP mesin bobotnya hanya 157 kg. Sampai bayangin Kang Mas, 1000 cc bobotnya setara dengan motor 150 cc kali ya, per 250 cc, 250 cc aja 164 kg kok, ya kan, yang CBR aja 164 kg. Jadi menurut IBB ini memang bukan motor yang biasa, pastinya kan prototipe semuanya, materialnya prototipe, aluminium, titanium semua jadi satu, dan ini untuk membuat motor ringan itu sangat mahal, Cak. Itulah kenapa MotoGP machine is prototype bike, tidak bisa sama-samakan dengan mass production bike yang ada di pasar itu pastinya ya. Jadi bobotnya 157 kg dan kapasitas untuk BBM-nya 22 liter. Jadi sampean bayangin aja, ini motor dipush terus ya, gas mentok terus, jangan sampai kehilangan namanya kehabisan, kehabisan bensin, karena jatah untuk para pembalap atau para tim adalah 22 liter. Itu untuk yang tim standar atau reguler. Kalau untuk yang konsensi 24 liter. Jadi lebih banyak 2 liter ya konsensi ya. Terus kemudian untuk displacement pastinya 1000 cc. Jadi mostly mereka 250 HP over. Jadi ini sebenarnya klaim pabrikan itu nggak pernah ada klaimnya. Jadi dari analisa lebih daripada 240 horsepower. Ini ya menurut BB. Nah, untuk ban Michelin memiliki rem 17 inci sama seperti di sini. Untuk ban depan adalah 12 cm ya, untuk width-nya atau lebarnya per 60 17, sementara untuk belakang adalah 20 per 69. Ring 17. Uniknya yang bagian eksterior diameter cm-nya ya 69, ini jarang-jarang ada, biasanya kan kalau di mass production kan 70 gitu aja ya. Nah, ini untuk yang ban MotoGP bike. Ini informasi buat sampean semuanya. Nah, kemudian untuk alokasi ban, Cak. Alokasi ban sendiri IWB sudah share ke sampean semuanya sebelumnya. Ini kita pokoknya hari ini ngomongin mengenai ban. IWB sudah share ke sampean semuanya pada video sebelumnya bahwa setiap tim hanya boleh memiliki atau diberikan alokasi ban 22 ban ya. Jadi ban ini digunakan untuk semuanya, Cak, mengenai free practice, kualifikasi, warm up dan race. Jadi hanya 22 ban. Jadi artinya apa? Sampean harus hati-hati Kang Mas.
untuk manajemen bannya. Takutnya kehabisan ban, Cak, kalau terlalu royal ya. Kemudian untuk kilometernya. Jadi untuk ban semuanya itu yang sudah dikalkulasi, kemampuan ban itu sekitar 15.000 km. Jadi ini cover untuk rider selama musim ya, race dan praktis. Jadi ini yang diperkirakan oleh pihak Michelin, dan juga untuk minimum pressure for tire. Jadi ini informasi buat sampean semuanya mengenai tekanan bannya. Untuk depannya itu adalah 1,9 bar atau 29 PSI ya. Jadi informasi buat sampean semuanya, dan belakang adalah 1,7 bar atau 24,5 atau 24,6 lah PSI. Jadi memang cukup rendah ya. 29 depan dan belakang 24,6 PSI ya. Kemudian operating temperature minimal adalah frontnya yang slick ada 100 derajat Celcius dan yang belakang ada 120 derajat Celcius. Jadi ini minimalnya, lebih panas lebih baik, terlalu panas juga nggak baik. Jadi gitu, Cak, oke? Nah, ini adalah alokasi ban yang diberikan Michelin. Power slicknya ada soft, medium, hard. Kemudian juga untuk rear-nya ada, ini baru ya untuk belakangnya, dan memang yang kontroversi saat ini yang belakang, Cak, sebenarnya. Ban hujannya itu ada extra soft, soft dan medium dengan ukuran yang sudah besar ke sampean semuanya tadi. Nah, jadi ini sekilas informasi buat sampean semuanya tentang ban, dan ternyata memang ban ini menjadi salah satu problem para tim. Jadi kalau sampean tahu, Cak, tim saat ini benar-benar kritis kepada Michelin, dan sebenarnya, Cak, apakah betul itu menggunakan ban goib untuk Fabio Quartararo? Ataukah memang ada konspirasi Prancis? Cak, ketimbang kita berspekulasi macam-macam, walaupun kita pun tidak percaya sama sekali ada konspirasi, ada ban goib, tapi alangkah baiknya kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Michelin langsung. Jadi Michelin sudah menjawab secara langsung apa yang terjadi dan apa yang mereka dapatkan, bahwa ternyata memang satu, mereka mengakui ada yang tidak normal dengan ban pada saat di Silverstone. Nah, ini kan ya hot kan. Setelah Pecco, kemudian juga John Mir komplain kepada Michelin. Memang ada problem dan memang ngedrop banget. Untuk lap time-nya bisa sampai buka lagi di arsip-arsip video IWB kemarin. Dan ini juga dibuktikan oleh data, termasuk juga ternyata Rossi pun juga demikian. Ban itu ada yang namanya asimetris. Jadi antara yang kiri sama kanan itu berbeda kompon. Yang kanan bisa lunak atau sebaliknya bisa keras, yang kiri bisa lunak ataupun bisa keras. Jadi antara kiri kanan dindingnya bisa berbeda, Cak. Ini memang salah satu cara produsen ya untuk mengakali jika pada saat di sirkuit ada kombinasi tikungan yang lebih banyak ke kanan mungkin atau lebih banyak ke kiri mungkin. Jadi pabrikan akan mengeraskan bagian mana yang mendapatkan pressure lebih sangat-sangat besar. Artinya gini, tikungan mungkin yang kanan 10 ya, yang kirinya hanya 3. Maka yang sebelah kanan pomponya atau karetnya akan dikerasin. Ini untuk mencegah adanya degradasi yang luar biasa. Itu namanya asimetris. Makanya, Cak, sampean harus tahu bahwa ban itu ya memang sangat rumit. Apalagi, Cak, kalau sampean lihat dari data yang lebih dapatkan, ban MotoGP ini memang benar-benar luar biasa dapat pressure-nya. Jadi stresnya itu luar biasa. Pressure ban MotoGP selama akselerasi menuruni jalanan lurus atau straight, ketika mereka keluar dari tikungan dengan kecepatan sangat tinggi ya, dari low speed, kemudian sampean buka gas nih, lalu namanya rantai itu kan namanya rantai betot sprocket gear-nya. Sprocket gear langsung memutar untuk peleknya, dan pelek pasti mengandalkan daripada grip traksi untuk karetnya. Itulah kenapa pressure dari data yang didapatkan untuk ban pada saat digunakan seperti itu mendapatkan tekanan sebesar 2200 Newton force. Ini sama, bayangin aja, 2200 Newton force. Ini artinya apa? Tekanan ban jika kita konversi ke kilogram, ini berarti ada tekanan hingga 224 kilogram pada ban belakang tersebut. Gila, sampean baru tahu toh. Makanya Kang Mas, jangan remehkan namanya produsen ban ini, pusing dasi, Cak. Mereka sangat kesulitan pastinya kalau tidak benar-benar memiliki high-tech luar biasa. Ini untuk ban belakang pada saat akselerasi keluar tikungan. Nah, ini beda lagi ketika motor straight nih, ya straight ya, lurus sampai tiba-tiba ngerem nih. Pembalap MotoGP ngerem hard braking, tas gitu kan. Ketika direm kan namanya suspensi masuk, tek. Nah, itu semua gaya gravitasi kan langsung ke depan semuanya. Termasuk lengan pembalap itu menahan G-force. Dan ini sampean tahu nggak? Ketika itu terjadi, ketika melakukan hard braking, ban depan ternyata mengalami pressure atau tekanan seberat 2500 Newton atau setara dengan 254 kg. Ini berulang-ulang, Cak. Ada berapa tikungan sampean lihat saja. Jadi kalau kita lihat memang luar biasa, dan pada saat terbang, sampean tahu nggak? Pada saat terbang nih, ya pembalap nih yang sama sebutannya elbow down ya, elbow down, itu ternyata dinding daripada, memang tergantung daripada kecepatan dari tikungan, tapi secara general kita ngomongnya, dinding daripada ban itu ternyata mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, yakni seberat sekitar